Lagi ngapain? Lagi main? Main apa sih? Tekura? Iya. Tadi udah beli apa? Tadi udah beli apa, Kay? Kay? Tadi beli apa di pasar? Sayur. Udah belinya? Bundanya mana? Pergi ya? Tuh, udah dapet interview langsung sama Kellen-nya. Saya enak Kellen aja. Jadi kan pada awalnya tuh sebenarnya kita sempat naksir dia manggil Mamski kan. Tapi entah kenapa sekarang gue jatuhnya tuh lebih suka dia manggil Yumi deh. Berasa kayak bule-bule gitu Azik. Tapi gue juga gak pengen. Tapi gak tau lah. Jadi saya enak jidat dia aja. Yang duluan bangun kayak apa Yumi. Kalian bahkan bangun sebelum Cika. Amperan. Kan kalau udah gede jangan kemana-mana ya Azik. Ya itu pilihan seorang anak ya. Kita gak boleh mengikat. Udah belum Ciko udah. Aku lagi nonton YNTM dari YouTube. Ya Allah niat banget lu masih nonton YNTM. Dan gue marah-marah ya. Guys sebenarnya gue nggak sering itu kok marah-marah. Cuman entah kenapa sih kali gue marah-marah dimasukin. Maaf ya gengs. Hai Trimega Putri. Hai Monica. Jika mana lagi ngejenguk keluarga, kalian gak ikutan? Enggak. Soalnya sakit kan. Jadi sambil nonton live email salah satu seperti semangat yang kerja. Yes. Video call kapan nih? Sabar ya. Ya jika aku ngefans sama kakak berdua, semoga semangat terus ya. Ya ini semangatin kita dong, lagi ngedrop banget nih gue lagi mager banget bikin story. Entah kenapa, gue mager banget bikin foto. Entah kenapa juga. Kayak lagi I'm so tired. Rencana birthday-nya di mana, Ci? Lihat ntar aja, stay tuned. Gila di NTM gak ada lo itu kurang greget sih. Bukan ada perdrama juga ya yang triple B itu. Beauty, Brain, Behavior. Asik. Siapa dong Kak? Yum dari Makassar. Hai Kwaira. Dimana cuy? Dimana-mana hatiku senang. Sentil murah demi apa vibes-nya Kak Yumi? Bawa aura positif parah. Woi. Bisa AL lo bro. Cie yang bentar lagi mau ulang tahun. Sebenarnya gue bukan seseorang yang merasa ulang tahun itu perlu gimana-gimana tau gak sih. Jadi dari gue kecil basically gue cuman dulu. Jadi sama bonyok gue tuh mereka bukan tipe yang spoil anak. Jadi kalau misalnya ulang tahun gue cuman senengnya tuh satu, gue bisa request minta satu barang untuk dibeliin gitu. Tapi selain itu ya untuk party and everything tuh ya udah aja gitu. Dan sekarang kan kayak secara kita udah kerja sendiri. Untuk adegan beli barang atau apa kayak gitu ya udah nabung sendiri aja. Jadi kayak sekarang buat gue ulang tahun apa sih yang perlu gue tungguin, nambah tua doang gue stres woi. Semangat nyari duit. Makasih, betul sekali itu. Ini lagi jarang upload story sama ini gue lagi mager banget. Tapi sepertinya aku harus melakukan itu. Ini cara ngapain alur skrip yang cepat gimana? Kalau gue kan orangnya gampang ke distract parah. Jadi gue suka merem. Terus nggak tahu gue anaknya lumayan imajinatif. Jadi kalian ingat gak sih di NTM itu ada satu challenge yang acting. Itu behind the scene-nya sebenarnya gue literally kan kita dikasih skrip dan ada waktunya. Jadi kayak sebelum ada skripnya itu kita dikasih tonton itu kan sekali. Nih guys, ini tuh peran kalian yang ini. Udah sekali doang, terus nanti skripnya tuh pas bagian penghafalan baru dikasih. Jadi sebenarnya gue somehow itu lumayan bagus menghafal sesuatu yang gue lihat. Jadi selama di behind the scene-nya ya udah gue tutup mata, terus kayak gue nonton ulang terus aja mereka ngomong apa. Jadi secara nggak langsung gue udah hafalin skripnya sebelum dikasih skripnya. Itu lo bisa tanyain krunya karena kayak ada di skrip gue yang di printan gue itu ada part yang diganti kata-katanya karena kan itu kan skrip luar, which means ada beberapa hal tuh yang gak lulus sensor di Indonesia dan kalimat-kalimatnya pun berganti gitu. Jadi kayak ada yang gue tanyain ini kenapa berubah ya Kak? Kayak iya emang diubah kayak gini. Jadi kayak ada yang kepotong juga kayaknya waktu itu punya gue salah cetak apa gimana gitu. Dan kan mereka bilangnya tuh semirip mungkin sama yang ditonton.
which means berarti gue harus hafal sampai pergerakan-gerakannya. Kalau misalnya lu tonton lagi, gue nggak tahu ya cuttingannya di INTM kemarin akhirnya gimana sih. Jadi gue sampai sekarang belum nonton semua INTM yang udah tayang sebelum gue keluar, ngerti gak sih? Nah jadi gue nggak gitu tahu yang actingan itu tuh ditunjukin nggak, kan kalau misalnya di scene-nya tuh ada kayak tapping laptop, kaki apa dulu yang gerak, kaki apa dulu yang gerak tuh gue ngikutin semuanya in case kalian gak sadar. Itu karena ya gitu cara ngafalin script gue itu supaya gue lebih gampang ngambil plek-plekan. Kalau misalnya mereka mau gue improve baru gue improve gitu, kalau misalnya enggak ya enggak. Cuman kan mereka mau bilang kayak ayo guys kalian harus apa sih namanya, harus ngikutin seplek-plekan gitu. Ya tetet sama rawit hijau, lama sekali Anda tidak muncul. Prank Cika ya, ayo ide prank dong. Ian mau permintaannya dikabulkan katanya. Yom, permintaan apaan? Suruh gue joget. Aduh, gue tuh nggak suka joget gengs, kecuali kalau itu udah pekerjaan gitu kan, gue diwajibkan ya udahlah gitu. Tapi kalau misalnya enggak tuh kayak kapan bahas Cika sampai nangis? Kenapa sih pada pengen Cika nangis? Nggak mau. Encus pengen lihat Cika nangis nggak? Jawab, pengen nggak? Tuh, Encus aja nggak pengen, kalian jahat banget. Aku disuruh balas Cika nge-prank biar dia nangis katanya. Tapi dia memang jarang nangis orangnya. Tuh, kata-kata dari Encus, dia tuh emang jarang nangis orangnya. Seringan Encus apa Cika? Seringan saya. Kan sinetron aja nangis. Aku juga Encus. Terus kemarin kita kan nonton film horor. Aku pikir Cika nangis demi Tuhan. Oke gila, lu kalau dia bilang langsung kayak kalau aku nangis nonton film horor agak psycho gak sih? Giliran nonton film sedih gitu gak nangis. Bingung. 11. Ayo semuanya make a wish. Oke, sudah. Bukan mau joget kalau dibayar ya, tapi kayak menurut gue sebagai seorang model itu adalah tuntutan pekerjaan untuk menjadi apapun yang diminta gitu loh. Jadi kayak pas gue udah ambil kerjaannya, kalau misalnya mereka ngasih gue sesuatu ya gue harus lakuin gitu. Kayak makanya kalau misalnya lo lihat tuh on my jobs seringkali itu bukan di karakter gue juga, tapi ya itulah seorang model gitu, lo harus bisa menjadi seseorang yang bukan lo gitu. Apa doanya Yum Jom couple ada apa dengan 11 nggak tahu sih, orang suka make a wish aja gitu 11 sebenarnya sampai sekarang gue masih bingung. Encus kenapa dipanggil Encus, karena Kilon manggilnya Encus gitu. Suster kan susah, masih kecil jadi Encus, jadi mulai sekarang Encus gitu. Yumi merem apa kalian tuh sumpah ya, ini gara-gara Cika nih suka banget ngejekin mata gue, lu pada juga ikut-ikutan parah. Tahun ini minta rumah aja sama Bonyok Yum. Enak banget, mulut nyenteng banget. Sebagai anak jangan kayak gitu sayang, jangan, itu mau menyulitkan orang tua lu gak sih? Yang ada tuh harusnya kita yang bikinin rumah buat orang tua, meskipun mereka udah punya rumah, tapi kayak ya pengen aja gitu berbakti, balas budi, ngerti gak sih? Kayak gue honestly kayak dari bonyok gue itu dari kecil kita diajarin buat nggak minta duit seenaknya. Jadi kayak even ya uang jajan aja tuh diminta, misalnya gue minta nyokap gue uang jajan, itu tuh kayak bener-bener harus ada perhitungannya yang detail. Jadi kayak harus bener-bener ini duit tuh mau diapain sih gitu. Terus nggak bisa minta lagi setelah lu detailin apa yang lu butuh, udah sekali sebulan udah. Prank Cika tapi kamera tersembunyi. Iya, nanti kalian nonton aja. Kak Yumi punya TikTok punya dong, Just That Yumi. Catherine, long time no see. Yang time fans saya, Cikanya lagi ngejenguk keluarga di Syarici. Ini siapa? Saya kalau Cika nggak guys, kalau Cika udah cemburu itu nggak mungkin banget di depan kamera, karena Cika tuh meledak parah kalau misalnya udah cemburu tuh kayak agak
serem ya, kayak ticking bomb gitu. Jadi kayak nggak mungkin banget kita depan kamera, kayak itu kamera dilempar deh. Nggak usah heboh, pranknya cukup pura-pura pingsan apa jatuh aja gitu. Udah seru ngetes seberapa besar cinta Cika ke Kayumi. Woi salut sama Kayumi pikir. Oh, apakah cuma gue di komen yang komen di sini yang belok? Gue nggak tahu deh kalau itu. Prank Cika seharian, prank Kak Cika supaya cemburu. Telepon Cika gimana caranya? Gue kan lagi live. Lu mah ngadi-ngadi. Ini udah pandangan ke depannya bakal gimana Cika nggak? Iya, baby steps girl, baby steps. Ntar ya, abis ada rumah baru kita atur lagi. Ya, kalian, kenapa sih kalian suka menjadikan live gue itu ajang mencari pacar? Konten kita tuh baik banget loh kayak gitu. Jika kalau udah marah serem, iya, namanya juga Taurus, tapi tuh dia jarang marah gitu. Jarang banget. Ngambek aja jarang gitu. Gue kan lebih ngambekan gitu, kayak ngambekan. Tapi dia tuh kalau misalnya udah kesel, sekali kesel tuh marah, ngamuk gitu. Kalau gue ya udah sering ngambek aja, ngambek gak jelas gitu. Tapi murah, ngerti gak sih? Cepet naik, cepet turun gue. Tapi kalau misalnya marah yang ngamuk gitu, gue justru sejauh ini kayak belum pernah deh kalau sama Cika. Marah yang kalian lihat di NTM itu belum pernah terjadi. Karena sebenarnya kalau di dunia luar tuh gue kayak udah amat gitu loh, peduli amat dengan segalanya gitu. Gue jarang banget bisa marah meledak-ledak gitu dari dulu, kecuali kalau misalnya orangnya tuh terlalu memancing atau gimana ya. Tapi itu pun biasanya gue kayak peduli amat, gue cabut gitu. Kapan live bareng Ranti kayak kemarin sama Ilan? Gak tahu, gue aja nggak ngerti itu mereka ngapain. Jadi as I said before, gue lagi enak banget dengan semua story dan Instagram dan TikTok. Jadi kayak gue benar-benar nggak gitu buka. Gue cuma nonton Netflix, kalau misalnya kerja, keluar, meeting, apa gitu-gitu. Kalau misalnya ketemu orang atau lagi nongkrong atau apa kayak ya udah. Tapi kayak emang lagi nggak gitu sering buka HP sih. Paling gue buka WhatsApp buat balas-balasan kerjaan doang. Hai Li April. Sebenarnya gue nggak sabar sih, menurut gue orangnya cuek bebek aja. Itu juga sebuah masalah guys. Dari dulu sekolah gue bilang, guru sekolah gue literally bilang, Yum lu kalau misalnya nggak secuek ini kayak lu bisa menjadi lebih bagus. Kan dulu masa-masa gue olimpiade akuntansi kan. Terus kayak gue rada-rada nggak peduli gitu loh di saat semua teman-teman gue yang grup. Jadi kayak olimpiade akuntansi kan ada single sama ada grupnya kan. Nah kita tuh semuanya join di single dan grup. Tapi kayak grupnya tuh total berlima gitu. Teman-teman gue tuh yang kayak semuanya rajin banget belajar. Terus gue ya udah asik-asikan aja main basket, nonton, main game, apa aja gitu kayak ya udah. Ntar gue belajar pas kita lagi belajar aja gitu. Tapi nggak, kayak gue emang orangnya nggak bisa terlalu on one thing kayaknya. Kalau misalnya terlalu fokus di satu tuh kayak gue terlalu pressure, terus malah yang ada gue mess up my own shit. Jadi kayak gitu somehow tuh lebih membantu gue belajar gitu, karena kayak gue lebih refreshed otaknya, jadi kayak lebih jalan. Itu pun kemarin jadi kayak yang buat singlenya kan dari 5 orang itu 3 orang yang ikut. I ranked second di antara ketiga orang itu. Tapi kalau misalnya di provinsinya gue 9. Temen gue yang pertama itu dia juara 2, yang satunya juara 11. Guru gue jago kan. Guru gue tuh jago banget sih dari dulu demi Tuhan deh. Jadi kapan konten basketnya? Itu mah gue tuh dari kemarin soalnya kita pengen, cuman ini tuh lagi cekak parah demi apapun. Jadi kan lapangan dan lain-lain tuh kayak ongkos-ongkosnya, terus kayak ada MV juga yang kita harus bikinin shoot tambahan, klip-klipnya gitu. Terus kayak ada photoshoot juga yang kita harus buat, dan ada event upcoming. Jadi kayak cash flow-nya tuh rada serem dan deg-degan, dan kayak kita mau nyari ngontrakan rumah. Jadi kayak bener-bener bentaran dulu deh konten itu. Kayak ngerti gak sih kalau misalnya lu bikin konten itu tuh basically lu harus rada ada kayak gimana ya, mood lu tuh harus bagus. Terus kayak biar pembawaan lu tuh dalam sebuah video tuh enak gitu. Kalau misalnya mood lu jelek tuh orang bakal ngeliat banget, karena somehow kamera itu catches your emotions more than you would know gitu. Jadi kayak tanpa lu sadarin itu kelihatan banget di kamera gitu. Dan lately tuh kayak lagi banyak pikiran kita berdua, dan lagi banyak urusan, jadi kayak lebih ngedrop aja gitu jatuhnya. Gimana caranya lo bisa sayang Kellen? Soalnya girlfriend gue sering cemburu sama anak gue. Karena menurut gue ya,
first thing first itu yang cewek lu harus ngerti, anak lu itu bukan saingannya dia. Lu harus bikin dia paham soal itu. Lu harus bikin dia paham kayak anak gue itu bukan ancaman buat lu. Itu juga gue bukan ngeblame cewek lu ya, jadi menurut gue itu bisa jadi juga salah lu gitu. Gue nggak tahu lu nge-treat anak lu dan cewek lu pada saat yang bersamaan tuh kayak gimana. Kayak lu bener-bener lebih memilih di anak lu atau gimana gitu loh. Kalau misalnya kayak dari Cika yang gue tangkap nih ya, dia bener-bener bikin kayak ya udah kalian itu a part of a family and I'm a part of a family gitu. Jadi kayak apa yang perlu lu saingin gitu loh, kayak kenapa gue harus jealous sama keluarga gue gitu kan, agak koplak ya. Kayak jadi lu harus ada kayak sense of belonging juga, lu harus kayak berasa ya udah ini juga anak gue gitu. Malah dia somehow kayak gimana ya, nanti cewek lu bakal somehow build this thinking method dimana kayak dia berasa ini juga tanggung jawab gue buat ngelindungin anak lo gitu. Kalian udah berapa sih umurnya? This year 6 years. Oh ya maaf, gue terlalu menceramahi ya. Hehehe. Kenapa sih pada ngomong gue kayak presentasi? Gue tuh emang kalau ngomong kayak gini tau sejujurnya. Hehehe. Kak Cikanya mana Kak Yom? Kak Cika lagi ngejenguk keluarga. Halo Tanjung. Ninja hello. Dulu di NTM yang daftar berapa banyak orang sih? Kok yang masuk cuma 16 berapa ribu gitu? Gue gak tahu sejujurnya berapa orang yang masuk. UPH beasiswanya apa aja ya? UPH itu beasiswanya setahu gue jalur akademik, jalur sport. Tapi kalau akademik itu biasanya bukan ngeliat benar-benar pure akademik lo ya, tapi dilihat juga latar belakang keluarga lo. So basically kalau misalnya nilai lo bagus banget nih, tapi keluarga lo tuh sebenarnya lumayan berada, mereka tuh bakal ngasih lo percentage yang lebih rendah, kayak misalnya 25%, karena kayak mereka bakal ngasih beasiswa itu buat orang yang lebih membutuhkan gitu. Dulu sama Cik live YouTube kapan ke Makassar yuk. Hai Kayum, salam dari Lampung. Hai Lampung. Hai Pungkas, emang ada Pungkas? Hai Pungkas. Hai ya Kak Cika nggak ada. Iya maaf ya. Allah. Kak aku lagi UAS mang. Guys gue punya pertanyaan deh. Kenapa ada yang tahu nggak sih kenapa TikTok tuh kalau misalnya salah ban? Jadi kemarin account gue sempat salah ke ban videonya. Mereka bilang tuh kayak violation community guidelines. Tapi kan gue submit appeal and then somehow itu kan di restore. Dan ini udah kayak dari 4 kali ke ban, gue 3 kali tuh ke restore. Tapi kayak karena gue udah hapus duluan videonya, jadi kayak gue ya udahlah gitu. Nah yang ini tuh gue nggak hapus karena gue mau ngecek apakah gue salah ke ban lagi. Dan somehow setelah mereka restore konten gue tetap ke block dari posting and commenting and everything. Kalian tau gak sih gue harus ngapain? Karena gue masukin support tiket gitu tapi nggak dibalas. Hai Uci. Hai Palu. Makasih Fitri Anggraini. Oh wow, dari Raja 4 dong. Gue pengen banget ke Raja 4 tau. Dari zaman Bahala kayak gitu, kayak keren aja gitu. Ya gak sih, kayak menurut gue Raja 4 tuh kayak national treasure. Azik. Salam dari Medan. Hai Erna. Salam kembali Novida. Pungkas halo. Ella Pungkas sok cool sekali kamu nak. Ponakan lucunya mana Kayum? Kalau girlfriend gue udah manjawar atau nyentil kadang ada rasa gak terima, tapi ya gue kalau sayang sama dia padahal udah jalan 5 tahun. Maksudnya manjawar atau nyentil tuh gimana ya? Gue gak ngerti sih. Kak jelasin yang lo tahu tentang Virgi. Virgi itu apa ya? Kak gak ada niatan ke batu. Aduh banyak banget tempat di Indonesia ya. We gotta explore sumpah. Kalian berasa gak sih this COVID makes us explore Indonesia more than we have before. Jadi dulu tuh gue selalu liburan gak pernah banget di Indonesia. Karena kayak ya udah cuma taunya Bali doang gitu. Somehow setelah COVID ini tuh kayak gue, oh di Indonesia tuh ada ini. Kayak somehow I'm grateful for COVID juga, meskipun itu agak berdampak buruk ke banyak kerjaan ya. Tapi kayak look at the bright side, lu jadinya lebih kenal Indonesia aja menurut gue. Kayak banyak hal-hal yang kayak dulunya itu kita fokus banget sama international, gimana mau mengikuti adat luar gini. Tapi kayak sekarang tuh lu jadinya kayak mau nggak mau lu harus stay di Indo. Orang yang suka shopping terpaksa harus kayak carilah lokal brand yang emang bagus. Kayak jadi lu secara langsung tuh naikin nasionalisme lu gak sih? Even though banyak orang yang gak suka sama Indonesia, banyak orang yang bilang kayak netizennya apa, Indonesia tuh apa gitu kan kayak banyak kan. Tapi kayak
I don't know why kenapa orang Indonesia itu menurut gue lack nationalism banget dan patriotismnya tuh benar-benar rendah banget gitu. Berasa gak sih? Kayak tapi setelah corona ini gue berasa ya guys buka mata gitu loh. Indonesia is a good place. Kayak gue selalu diajarin nomor satu yang lu harus berterima kasih itu ke raja, nomor dua itu ke guru lu, tiga itu ke orang tua lu. Kenapa raja nomor satu? Karena raja itu dia memajukan satu negara. Itu tugas dia untuk memajukan satu negara. Guru dia itu membentuk anak-anak yang menjadi masa depan. Tiga orang tua lu. Tapi orang tua, kenapa orang tua paling terakhir? Karena ya orang tua lu basically sayang cuman sama lu, keluarga lu doang. Imagine being a king, meaning president, kayak Bapak Jokowi. Kenapa lu harus respect sama Bapak Jokowi? Lu bayangin dong, dia tuh peduliin satu Indonesia yang berjuta-juta orangnya. Ingin siapa dong Putri Okta dari Bandung nih kayak. Hai Putri Okta. Linda, hehe. Siapa dong Kak Kalimantan berada? Hai Kalimantan, pacar nomor berapa? Kak lagi apa? Kayum gak ada niatan ketemu sama anak di NTM kah? Gue tuh anaknya mager keluar gengs. Jadi kalau misalnya kalian lihat gue keluar itu berarti gue lagi meeting sebenarnya, ketemu siapa atau apa gitu-gitu. Kalau enggak itu berarti gue di rumah aja terus. Dan somehow gue itu anaknya nggak suka nongkrong. Kalaupun nongkrong itu gue bakal suruh teman-teman gue kesini. Bahkan kadang meetingnya pun gue suruh orangnya ke rumah. Kayak kita tuh berdua mageran banget. Kita keluar aja tuh kayak ya udah belanja bulanan terus pulang, atau nonton terus pulang, udah kayak gitu doang, atau makan doang pulang. Nggak suka nongkrong, gimana dong? Tapi kayak misalnya Ilmi, Grace kemarin tuh kayak ya udah sih samperin gue lagi ada event nih, ya udah mereka nyamperin gitu. Ya gue tuh bukan tipe orang yang nyari, gue sukanya tuh kayak